kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan salah satu perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majlis ilmu atau majlis ta'lim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa, pada malam Ahad pekan keempat kita mempelajari materi terkait dengan ar-rihlah ba'dal mamat, ya, atau perjalanan setelah kematian. Ya, alhamdulillah kita sudah pelajari beberapa keadaan, ya, setelah seorang meninggal dunia. Kita tahu apa yang akan dia hadapi, ya. Dari mulai ketika dikubur, dia akan diuji, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir terkait dengan siapa Robnya, apa agamanya, demikian pula siapa nabinya. Kemudian kalau dia berhasil menjawab, maka setelahnya dia mendapatkan nikmat, dan kalau tidak berhasil menjawab, maka dia akan mendapatkan azab. Dan seseorang dikubur merasakan mendapatkan azab, ya. Ada yang lama, ya, tergantung dosanya. Semakin banyak dosanya, maka semakin lama, ya, dia mendapatkan azab di kubur. Bahkan ada yang mendapatkan yakni karena dosanya ketika di dunia jariyah, dia memberikan contoh yang buruk ke tengah-tengah manusia, kemudian orang lain melakukannya, ya, maka ini bisa lama dia disiksa di kubur, ya. Seperti sebagian orang yang mencontohkan keburukan, ya, misalnya, ya, wanita yang mencontohkan ke tengah-tengah masyarakat berpakaian minim, kemudian sedikit demi sedikit wanita yang lain pada ngikuti, maka dia ya harus siap, ya, karena sebab dia akhirnya masyarakat rusak, banyak wanita yang melepas jilbab dan berpakaian minim, dia harus menanggung dosa dia dan dosa orang-orang yang mengikutinya, dan terus dia mendapatkan akibat dari perbuatannya itu, ya, ketika terus diikuti, ya, oleh orang-orang setelahnya dan setelahnya, ya. Sebaliknya, kalau dia memberikan contoh yang baik kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia dapatkan pahala jariyah yang terus mengalir meskipun dia telah meninggal dunia, dan inilah yang kita inginkan, ya. Dan manusia di alam kubur merasakan waktu yang lama menunggu tibanya hari kiamat, ya. Dan sebelum tibanya hari kiamat pun diawali dengan tanda-tanda. Sebagiannya sudah kita pelajari, ada tanda kecil yang menunjukkan sudah dekatnya hari kiamat, ya, dan ada tanda besar yang menunjukkan sudah sangat dekatnya hari kiamat. Tanda kecil sudah kita pelajari seperti banyaknya pembunuhan, dan, ya, zaman sekarang, ya, karena tidak diberlakukan hukum Islam, maka nyawa manusia begitu murah, banyak terjadi pembunuhan di sana sini. Belum lagi yang saudara-saudara kita yang di genosida, dibantai, ya, dalam waktu singkat, nggak sampai setahun, hanya beberapa bulan, 25.000 lebih nyawa manusia melayang, nyawa orang-orang beriman, ya. Nah, ini banyaknya pembunuhan termasuk tanda kiamat, ya. Banyaknya gempa bumi di sana sini, ini juga termasuk tanda kiamat. Ilmu akan diangkat dengan banyaknya para ulama yang wafat,
Demikian pula riba merebak, ya, pinjaman online. Sebentar-sebentar kita buka, mungkin masuk ke YouTube, iklannya pinjaman online, ya. Kemudian lagi termasuk tanda juga, wanita lebih banyak daripada laki-laki. Kemudian juga khamr akan biasa diminum dan seterusnya. Ya, setelah itu semua bermunculan, ya, maka akan tiba tanda besar. Ya, dan kemarin sudah kita pelajari salah satu di antara tandanya. Kita bahas tentang Imam Mahdi, ya, dan termasuk juga tanda besar, ya, adalah keluarnya Dajjal, ya. Kita akan bahas tentang seperti apa, siapa Dajjal itu dan bagaimana sifatnya, ya. Sebelumnya tentang tanda besar ini Rasulullah SAW bersabda, khurujul ayat ba'duha ala athari ba'd yatataba'na kama tataba'a al-kharazu fin nizam. Ya, munculnya tanda kiamat, tanda yang besarnya, yang satu akan diiringi dengan kemunculan tanda yang lain, ya, secara beruntun, seperti lepasnya manik dari ikatan atau kalung ketika dipotong, maka lepaslah manik satu persatu. Maksudnya apa? Begitu cepat tanda berikutnya muncul secara berdekatan, ya. Jadi kalau sudah tanda besar ini muncul, maka tanda berikutnya berdekatan. Kalau tanda kecil mungkin ada jarak agak lamaan, ya. Tapi kalau yang ini maka beruntun, ya. Nah, tanda besar sudah kita pelajari, diantaranya adalah munculnya Imam Mahdi, yang sifatnya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, di mana diantara sifatnya namanya adalah Muhammad, sama seperti nama Nabi kita SAW. Ayahnya adalah Abdullah, juga sama seperti Nabi kita SAW, ya. Dan ketika beliau muncul, ya, beliau akan memimpin dengan adil kaum muslimin, ya. Dan ketika itu juga, ya, keluar Dajjal. Ketika Imam Mahdi muncul, saat itu juga, ya, keluar juga Dajjal, ya. Kita akan bahas, tapi sebelumnya saya akan sampaikan dulu hadis yang menyebutkan tentang tanda besar hari kiamat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Sesungguhnya kiamat tidak akan tiba tegak sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda, ya. Fadzakara dukhan. Beliau menyebutkan di antara adalah dukhan, asap yang muncul, nanti akan mungkin kita bahas, ya. Dajjal wa dabbah, ya, Dajjal, kemudian dabbah, binatang yang nanti akan berbicara kepada manusia, yang menyampaikan kepada mereka bahwa waktu kehancuran kiamat akan tiba. Wa tulu asyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Wa nuzula Isa bin Maryam, ya, turunnya Nabi Isa putra Maryam. Wa Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj. Wa thalathata khusuf, dan terjadinya 3 khusuf. Khusuf di sini bukan maksudnya gerhana, ya, tapi khusuf di sini dari kata khosafa, artinya apa? Penenggelaman sebagian wilayah dalam area yang luas. Khusuf sama seperti dalam Al-Quran, fa khosafna bihi wa bidarihil ard, maka kami benamkan Korun, demikian pula rumah dan kekayaannya ke dalam bumi. Jadi maksud khusuf adalah bukan terjadi gerhana, tetapi terjadinya semacam, ya, tanah longsor dalam lingkup yang besar, penenggelaman bumi, gitu, ya. Yang terjadi bil masyrik, di timur, wal maghrib, bil maghrib, di barat, wa khasfun bi jaziratil Arab, dan di jazirah Arab. Wa akhiru dzalik,
diakhiri dengan nar, api, takhruju minal Yaman, yang keluar dari Yaman, tatrudun nas ila mahsyarihim, yang menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Berkumpul di mana? Di Syam, insyaallah ya. Nah, baik, ini tanda-tanda besar. Tetapi yang disebutkan di sini Nabi SAW tidak sebut secara berurutan. Kalau kita kumpulkan beberapa riwayat yang ada, maka kita akan ketahui bahwa urutannya adalah seperti yang akan saya sebutkan, yaitu yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal ya. Imam Mahdi dan kemudian keluarnya Dajjal ya. Setiap nabi ya memperingatkan umatnya akan Dajjal. Dajjal itu secara bahasa artinya pembohong kadzab ya. Ada Dajjal yang sogirnya, kecil-kecilnya ya, ini seperti nabi palsu, itu disebut dengan Dajjal juga. Nabi SAW pernah menyampaikan bahwa tidak akan tegak kiamat sampai bermuncul di tengah-tengah umatku salatuna dajjaluna kadzabun, 30 dajjal pendusta, yakni kulluhum yaz'um annahu nabi, masing-masing menganggap dirinya nabi ya. Tapi dajjal besarnya ini, yaitu yang Nabi SAW sebutkan cirinya al-a'war, matanya buta sebelah, bukan mata satu tapi matanya buta sebelah ya. Al-kadzab ya, pembohong. Ala innahu a'war, kata Nabi SAW, ingat, matanya buta sebelah. Wa inna rabbakum laysa bi'awar, dan Rabbmu tidak buta sebelah. Maktubun baina ainai, tertulis di dekat antara mata, di jidatnya, kafaro, ini menunjukkan dia orang kafir, yang dapat dibaca oleh setiap muslim mukmin akan dapat membacanya, sehingga ya, dia tahu bahwa itu adalah pendusta Dajjal, sehingga dia tidak percaya kepadanya. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan juga cara agar kita tidak terfitnah dengan Dajjal. Di antaranya apa? Menghafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi, baik bagian awal atau bagian akhir. Man hafidha 10 ayat min suratil kahfi usima minad dajjal, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi ya, 10 bagian awal atau akhir, maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Dari fitnah Dajjal. Yang kedua di antaranya adalah dengan kita sering membaca di akhir salam, sebelum salam ya, di akhir sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal ya. Itu ya. Dan dari syarr, keburukan al-masih ad-dajjal, dajjal ya. Baik. Dajjal nanti akan ngaku dirinya sebagai Tuhan ya, dan punya kelebihan-kelebihan ya. Kalau nabi disebut dengan mukjizat, kalau wali disebut dengan karomah, kalau ada beberapa istilah ya, hal yang luar biasa dalam bahasa Arab disebut khawariqul adat, yang tidak biasanya. Kalau nabi mukjizat, kalau wali karomah, kalau sebelum diangkat jadi nabi dengan irhas. Dan kalau hal luar biasa bukan dari para wali, bukan para, namanya ahwal syaitaniyah ya, istilahnya seperti itu, dari setan gitu. Tapi kalau ini ya diberikan kelebihan-kelebihan yang menjadi cobaan dan ujian bagi manusia yang hidup ketika itu, sehingga banyak orang percaya. Jangankan yang punya kehebatan kayak Dajjal, yang biasa saja, yang dikira dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, ramai orang pada percaya kepadanya. Apalagi Dajjal yang punya kehebatan, bisa menghidupkan orang yang mati, dibelah badannya ya, kemudian dia panggil, nyatu kembali, langsung datang menemuinya ya. Maka lebih banyak lagi pengikutnya, dan pengikutnya kebanyakan orang-orang Yahudi. Demikian pula kaum wanita, karena akal mereka yang lemah ya. Nah itu Dajjal. Dan diantara keajaibannya
Ya, ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih, dia dapat berjalan cepat seperti air hujan yang didorong oleh angin. Ya, kadang-kadang ketika hujan turun, kita lagi di perjalanan merembet seperti itu, didorong oleh angin. Nah, Dajjal seperti itu perjalanannya. Disebut Al-Masih Ad-Dajjal. Masih itu bisa dikata saha, yasihu siyahah. Artinya mengadakan berkelana, berkeliling. Ya, makanya dia akan keliling dunia dan tidak bisa memasuki, ya, cuma Makkah dan Madinah nggak bisa dimasuki karena ada malaikat yang menghadangnya. Nah, kalau Indonesia termasuk, ya, termasuk didatangi. Nah, jalannya cepat, iya. Dan dia akan tinggal, ya, di bumi ini selama 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan hari berikutnya seperti hari-hari biasanya. Ya. Dan di antara kelebihannya adalah siapa saja yang beriman kepadanya, maka dia akan jadikan tempat atau wilayahnya menjadi makmur. Disuruh hujan untuk turunkan hujan, maka turun hujan. Disuruh bumi untuk menumbuhkan tanam-tanaman, maka tumbuhlah tanam-tanaman. Ya. Sebaliknya yang tidak percaya kepadanya, maka disuruh langit tahan, disuruh bumi jangan keluarkan tanam-tanamannya, dan hewan ternak mereka pada kelaparan. Nah, ini sehingga banyak orang percaya kepada Dajjal, ya, kepada Dajjal. Dan yang bisa mengalahkan Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam yang nanti beliau akan turun ke bumi untuk menyempurnakan dakwah beliau yang sebelumnya terhenti karena beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari kejahatan pembunuhan orang-orang Yahudi, gitu ya. Nah, maka diturunkan untuk menyempurnakan. Hanya saja Nabi Isa alaihissalam ketika turun nanti mendakwahkan, mengajak manusia mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Tidak ada satupun ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya. Dengan apa beriman? Dengan masuk ke dalam Islam sebelum beliau wafat. Dan beliau, Nabi Isa alaihissalam, tinggal selama 7 tahun. 7 tahun, ya, berhasil membunuh Dajjal. Banyak orang beriman kepadanya. Bumi makmur, penuh dengan keadilan, sehingga nggak ada yang namanya pajak, nggak ada kezaliman. Demikian pula beliau menjadi hakaman muqsita, yang menghukumi dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan patahkan salib untuk memberitahukan kepada manusia yang nyangka beliau memuliakan salib nih, beliau patahkan. Beliau bunuh babi juga, yang nyangka sebagian orang bahwa beliau menghalalkan makan daging babi, maka beliau bunuh, dan seterusnya, ya. Nah, itu ketika Nabi Isa alaihissalam sudah turun, ya. Nah, terkait kembali ke Dajjal lagi. Dajjal ini kalau kita lihat riwayat-riwayat yang ada, itu sudah ada. Makanya lafaz hadisnya wa khurujud Dajjal, wa khurujud Dajjal atau wa khurujud Dajjal, keluarnya. Keluar berarti sebelumnya sudah ada. Berarti usianya cukup lama. Ya, cukup lama. Bahkan sejak zaman Nabi SAW sudah ada. Ya. Hal ini berdasarkan riwayat Muslim dari Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari sebelumnya dia ahli kitab Nasrani. Ketika bersama teman-temannya naik perahu, ya, dan kemudian digoyang oleh ombak perahunya, ya, selama kurang lebih sebulan, dan terus didorong oleh ombak hingga terdamparlah beliau bersama teman-temannya ke sebuah pulau di tengah laut, ya. Jadi ada pulau di tengah laut, ya. Ketika itu sampai pada saat matahari mau tenggelam, ya. Tiba-tiba mereka ditemui oleh sebuah makhluk berbulu lebat, namanya Jassasah. Dalam hadis riwayat Muslim, namanya Jassasah.
Dan kemudian Jasasa ini mengajak mereka untuk menemui ternyata Dajjal yang diikat, dibelenggu dalam sebuah biara. Ya. Dajjal di sebuah pulau di biara dalam keadaan terbelenggu, Ketika itu badannya besar, ya, dan dalam keadaan terikat dengan ikatan yang sangat kuat. Kedua tangannya disatukan ke lehernya, ya, yang terletak antara kedua lutut hingga mata kakinya, ya, dengan belenggu besi. Maksudnya yang dibelenggu, ya, tangan dan kakinya. Kedua tangannya disatukan ke leher yang terletak antara kedua lutut, ya, hingga mata kakinya dengan belenggu besi, terikat juga, ya. Kemudian dia, yakni Dajjal ini bertanya kepada Tamim dan kawan-kawannya, ya, tentang beberapa wilayah, tentang pohon kurma di Bisan, nama daerah, Danau Tobariyah, mata air Zagr, dan apakah Nabi kaum buta huruf, yakni Nabi Muhammad SAW, nabinya dari orang-orang Arab, apakah dia telah diutus, apakah dia kemudian diperangi oleh orang-orang Arab, dan apa perlakuan mereka terhadapnya. Kemudian disampaikan, pokoknya dijawab oleh Tamim dari begini gitu, ya. Maka kata Dajjal menyarankan kepada dia, ketahuilah sesungguhnya lebih baik bagi mereka kalau mereka menaati nabi ini, gitu, ya. Itu kata Dajjal, pengakuan. Ya, terkadang kayak Dajjal, iblis itu berkata benar padahal pendusta. Sama seperti apa? Seperti iblis pernah bukan iblis, setan, ya, jin, ya, pasukan dari iblis datang kepada Abu Hurairah yang ketika itu diamanahkan untuk menjaga zakat Ramadan, ya, menjaga zakat, datang pura-pura sebagai orang miskin, ya, punya banyak tanggungan, dikasih, janji nggak akan ngulangi lagi, besoknya datang lagi. Di akhir, ya, ketika ketangkep sama Abu Hurairah, kata setan ini, maukah engkau aku tunjukkan sebuah ayat yang kalau seandainya engkau membacanya, ya, sebelum tidur, maka engkau akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat apa itu? Ayatul Kursi. Ya, maka disampaikan kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Dia itu benar kepada engkau, tapi padahal dia seorang pendusta. Jadi kadang-kadang seorang pendusta berkata benar. Sama seperti ini, Dajjal itu kan pendusta, cuma kadang-kadang ada benernya, yaitu ketika dia mengatakan seperti ini, sebaiknya mereka beriman kepadanya, kayak gitu, ya, kata Dajjal. Sesungguhnya lebih baik bagi mereka menaatinya. Aku beritahukan kepadamu tentang diriku. Aku adalah Al-Masih, ya, Al-Masih, yakni sama seperti kalau Nabi Isa alaihissalam disebut dengan Al-Masih, ya. Hanya saja sebagian ahli bahasa ada yang menyebut Dajjal dengan pakai kho, Al-Masih pakai kho. Kalau pakai kho yang buruk rupanya bisa juga, karena kan matanya buta sebelah. Jadi Al-Masih bisa dibaca Al-Masih. Tetapi lafaz hadis dengan pakai ha, Al-Masih, ya. Al-Masih punya banyak arti, tergantung keadaan orangnya. Kalau Al-Masih kembali kepada Dajjal, maka yang suka berkelana keliling dunia, menyesatkan manusia, ya, mengajak manusia menyembah dirinya, punya kehebatan-kehebatan, berjalan cepat kemana-mana, Al-Masih. Tapi kalau Al-Masih kembali kepada Nabi Isa alaihissalam, maka maksudnya adalah, yakni bahwa beliau punya kemukjizatan yang Allah berikan ketika beliau usap, masaha, gitu, ya, yang apabila beliau usap orang yang sakit maka langsung sembuh dengan izin Allah. Maka disebut Al-Masih Ibnu Maryam, Isa bin Maryam, gitu, ya. Baik, kata Dajjal, aku beritahukan kepadamu tentang diriku. Aku adalah Al-Masih, yakni Dajjal. Aku tidak lama lagi diizinkan keluar, ya, dan aku akan keluar dan berjalan di muka bumi. Maka aku tidak membiarkan satu perkampungan pun kecuali akan aku singgahi, ya. Jadi semua tempat disinggahi dalam tempo 40 hari, ya, selain kota Mekah dan Madinah. Nah,
ya. Jadi semua tempat, berbagai benua, ya, negara, ya, didatangi dalam waktu 40 hari. Kan hari pertama seperti setahun, ya. Kecuali Makkah dan Madinah, keduanya diharamkan bagiku. Setiap kali aku memasuki salah satu daripadanya, aku dihadang oleh malaikat dengan pedang terhunus untuk mencegahku memasukinya. Sungguh di setiap jalan kota itu terdapat malaikat yang menjaganya dan seterusnya. Nah, ini tentang Dajjal, ya. Dan terus dia akan melakukan fa'atha fil ardi yaminan wa shimala, ya, melakukan kerusakan di muka bumi di kanan dan kiri, ya. Banyak pengikutnya, ya. Dan ketika itu Imam Mahdi juga nggak bisa mengalahkan Dajjal, hingga Allah Azza wa Jalla turunkan Nabi Isa alaihi salam untuk membantu Imam Mahdi melawan Dajjal, ya. Nah, kita barengkan juga dengan kisah Nabi Isa alaihissalam, ya. Nabi Isa alaihissalam yang sekarang ini beliau masih hidup karena beliau wafatnya nanti. Nah, ini yang lebih tepat keyakinan seperti ini. Beliau diangkat dan belum wafat, nanti wafatnya setelah berhasil mengalahkan Dajjal. Berbeda dengan orang-orang Nasrani yang meyakini dua hal yang bertentangan, ya. Meyakini dibunuh, meyakini juga diangkat, sehingga ada kenaikan Isa Al-Masih katanya, ya. Meyakini juga dibunuh, ya. Ini kan bertentangan. Kalau kita meyakini diangkat dan nanti juga akan wafat pada saat tiba waktunya, gitu. Nah, Nabi Isa alaihissalam, ya, ketika telah turun, beliau kemudian mencari Dajjal, ya. Dan ketika turun, seperti yang tadi disampaikan, membawa syariat Nabi Muhammad SAW, mematahkan salib dan membunuh babi, gitu ya. Dan beliau kemudian menemui Dajjal di pintu Lud yang berada di negeri Palestina, ya. Dan ketika itu, di zaman Nabi Isa alaihissalam, manusia hidup tentram, harta melimpah ruah, dan kedamaian di mana-mana, ya. Nah, ini kisah Nabi Isa alaihissalam dan Dajjal. Baru setelah Nabi Isa alaihissalam telah bersama Imam Mahdi memimpin kaum muslimin, dan kemudian beliau wafat, ya. Dan keadaan manusia yang sebelumnya dalam kondisi baik, ya, lama-kelamaan mulai meninggalkan agama. Dan seperti inilah yang biasa terjadi sejak dahulu, ya. Ketika agama dilupakan, maka orang-orang sedikit-sedikit meninggalkan ajaran agama, dan mulailah kemaksiatan merajalela seperti biasa. Tapi sebelum itu, ketika masih hidup Nabi Isa alaihissalam, ya, di saat itu Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam bahwa Allah akan mengeluarkan, ya, makhluk manusia juga, Ya'juj dan Ma'juj, ya. Ya'juj dan Ma'juj manusia juga, yang tidak ada yang bisa menandingi mereka, ya. Manusia yang kuat tapi ganas, kejam dan pembunuh, yang keluar min kulli hadan, dari tempat-tempat tinggi, yang silun, cepat keluarnya, jadi cepat larinya dan ngejarnya. Kalau ada orang manusia dilihat, ditangkap, dibantai, ya, susah untuk menghindar karena jalan larinya cepat, ya. Saat rombongan pertama keluar, ya, dari, kan saat ini Ya'juj dan Ma'juj berada dalam benteng yang dibuat oleh Raja Dzulqarnain, ya. Dzulqarnain itu apa? Arti Dzulqarnain kalau secara bahasa itu pemilik dua tanduk, ya. Ada yang mengatakan karena topinya, topi besinya itu ada tanduknya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang rajih, Dzulqarnain maksudnya adalah bahwa beliau penguasa di bagian barat dan timur, ya. Karena terbitnya matahari dan tenggelamnya di antara dua tanduk setan, Qarnain.
Ya, maka Dzulqarnain yakni penguasa bagian timur bumi dan baratnya. Karena dulu ada 4 raja yang menguasai seluruh dunia ini, 2 mukmin, 2 kafir. 2 mukmin itu adalah Dzulqarnain dan Nabi Sulaiman. Sedangkan 2 orang yang kafir adalah Raja Namrud dan Bukhtanasar atau Bukhtanasir. Gitu ya. Nah, Dzulqarnain yang membangun bangunan yang tinggi, yang kuat, dilapisi tembaga, ya, atas permintaan satu kaum yang mereka sering dizolimi sama Ya'juj dan Ma'juj. Maka Raja Dzulqarnain kemudian membentengi, membuat semacam kayak benteng agar tidak bercampur baur dengan manusia yang lain, yang tinggi sehingga dan tebal sehingga mereka nggak bisa keluar daripadanya dan tetap berada di situ terus, ya, sampai sekarang masih ada, ya. Disebutkan di dalam hadis, ya, bahwa tembok Ya'juj dan Ma'juj setiap harinya, dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim, ya, bahwa setiap harinya tembok Ya'juj dan Ma'juj ini mereka berusaha untuk lobangi, ya, mereka berusaha untuk lobangi. Cepetan jamnya ini, ya. Mereka berusaha untuk melobangi, ya, tetapi setiap kali mereka mau hampir berhasil melobangi, Allah kembalikan benteng tersebut, tembok tersebut, sehingga mengeras kembali, ya. Sampai tibalah masanya mereka berkata antar sesama mereka, kembalilah kalian. Ketika mereka mencoba untuk melobangi, ya sudah mau bolong, ya, cuma belum juga. Akhirnya pemimpin mereka mengatakan, udah pulang lagi, kalian akan bisa melobanginya besok insya Allah. Ketika mereka mengucapkan insya Allah, ketika itulah mereka berhasil melobangi tembok itu besoknya. Nah, ketika berhasil melobangi tembok tersebut, mulailah mereka pada keluar kabur kayak orang keluar dari penjara lah. Senang sekali, gembira, langsung pada berlarian, ya. Maka tibalah rombongan pertama di sebuah danau. Melihat air bukan main, langsung dihabisi. Ya, pada minum gitu ya. Dan ada makan langsung dihabisi, ya. Dan manusia melihat mereka pada ketakutan, berlarian, ya. Dan mereka juga membantai, dilihat, dikejar, dibantai, dihabisi. Berarti kejam sekali, ya, Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga ketika itu masih ada Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin. Terpaksa mereka untuk menghindari kekejaman Ya'juj dan Ma'juj karena nggak bisa terkalahkan. Nabi Isa pun nggak bisa, kaum muslim nggak bisa, karena mereka fisiknya kuat, ya, ganas lagi. Akhirnya mereka terpaksa berlindung di balik sebuah bukit, ya. Hingga ketika itulah Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah agar Allah binasakan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ulat, ya, yang kemudian mengena kepada leher mereka dan menggerogoti leher mereka dan matilah mereka semuanya. Dan ketika itu bumi dipenuhi oleh bangkai Ya'juj dan Ma'juj, bau di sana sini. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah agar diangkat bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj, dan kemudian dikirimlah burung oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menerbangkan bangkai-bangkainya ke tempat yang jauh. Setelah itu Allah turunkan hujan hingga bumi pun menjadi bersih dan tidak menyisakan lagi bau bangkai Ya'juj dan Ma'juj, ya. Dan keadaan manusia setelah sudah nggak ada Ya'juj dan Ma'juj kembali lagi penuh dengan kedamaian, ya, hingga, ya, hanya sebentar saja Nabi Isa alaihissalam hidup, kemudian beliau wafat selama 7 tahun, ya, selama 7 tahun, ya. Setelah beliau diangkat, beliau wafat dan manusia kemudian bergeser sedikit meninggalkan agama, ya, meninggalkan agama. Barulah kemudian nanti akan ada khasf, ya, penenggelaman dalam area, dalam skala besar di bagian timur, di bagian barat, dan di Jazirah Arab. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di beberapa tempat terjadi gempa yang menenggelamkan sebagian bumi. Tetapi
bisa jadi yang dimaksudkan dengan 3 penenggelaman bumi ini lebih daripada biasanya. Mungkin wilayah yang ditenggelamkan lebih luas dan skalanya lebih besar, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi setelah itu semua terjadi, ya, Dajjal sudah keluar, kemudian mati, ya, Nabi Isa alaihissalam yang membunuhnya, ya, kemudian bersama kaum muslimin, kemudian muncul juga ketika itu Ya'juj dan Ma'juj, ya, sudah pada selesai, tibalah khasaf, ya, penenggelaman area bumi dalam skala besar, ya. Baru setelah itu semua terjadi muncul dukhon, asap, ya. Dukhon ini dalam hadis diterangkan, inna rabbakum andzarakum thalatha. Sesungguhnya Allah memperingatkan kalian 3 hal. Ad-dukhan. Pertama adalah dukhan. Dukhan ini ya'khudul mu'mina kazzakmah, yaitu seperti atau asap yang menimpa orang mukmin yang hanya seperti flu saja, bersin saja. Kalau kepada orang mukmin hanya seperti bersin saja. Wa ya'khudul kafir, tapi kalau menimpa orang kafir membuat jasadnya membengkak, ya. Hatta yakhruja min kulli misma'in minhu, ya, sehingga keluar asap dari telinganya. Lafaznya dohir seperti ini. Wallahu alam gambaran seperti apa. Cuma kalau menimpa kepada orang kafir membuat badannya jadi bengkak dan kemudian keluar juga dari telinganya. Wallahu alam gambarannya seperti apa. Lafaz hadisnya seperti itu. Wathaniyah, yang kedua adalah dabbah. Wathanita dajjal, yang berikutnya adalah dajjal, gitu ya. Jadi ini yang ketujuhnya, ya. Kalau dihitung, pertama dajjal, kedua turun Nabi Isa alaihissalam. Ini yang insya Allah pengurutan yang lebih rajih. Saya ambil dari penjelasan Syekh Saleh Al-Syekh kalau nggak salah, Menteri Saudi ya dulu. Jadi urutannya, keluar dajjal, turun Nabi Isa alaihissalam, keluar Ya'juj dan Ma'juj, kemudian dukhon, ya. Sebentar. Ya. Dan terjadinya khasaf penenggelaman bumi itu sudah 4, 5, dan 6. Di timur, di barat, dan di Jazirah Arab sudah 6. Kemudian dukhon, baru kemudian setelah dukhon terbitlah matahari dari barat. Dan pada saat inilah pintu taubat sudah ditutup, ya. Dan dalam waktu yang berdekatan juga keluar dabbah, binatang yang tukallimuhum, berbicara kepada manusia, annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, menyampaikan akan tibanya hari kiamat dan bahwa mereka selama ini kenapa tidak beriman dan seterusnya. Ketika ini juga sama, sudah ditutup pintu taubat. Sebagian qiraat membaca taklimuhum, yakni melukai, yang melukai manusia atau juga menandai ini yang mukmin, ini yang kafir, ya. Wallahu alam hakikatnya seperti apa. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, zahir Al-Quran menunjukkan bahwa binatang ini akan memperingatkan manusia tentang dekatnya azab dan kebinasaan. Tetapi seperti apa bentuknya wallahu alam. Dan yang terakhir adalah keluarnya api yang menggiring manusia, ya, dari selatan Jazirah Arab, ya, dari daratan rendah Aden, ya, kawasan Yaman, dan kemudian mengumpulkan mereka ke tempat berkumpulnya, ya. Ketika itulah terjadi kiamat, ya. Kemudian Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala dan hancurlah alam semesta. Nah, inilah mungkin urutan, ya, tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Mudah-mudahan yang kita bahas ini bisa dipahami jelas, dan insya Allah sudah selesai tanda besar. Nanti baru mungkin kita akan bahas peristiwa yang terjadi pada hari kiamat seperti apa. Ya, baik. Saya kira ini mungkin sebelum kita tutup, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, silakan. Oh iya, betul, azan dulu aja, silakan.